روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا صاحب هذا التفسير، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah daripada rumahnya Allah, dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dalam keadaan berpuasa, melaksanakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima di sisi Allah, menghapus semua dosa-dosa kita, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian dari hari sebelum atau hari-hari atau rutinan sebelum bulan suci Ramadan, yaitu pembacaan tafsir dari surat Yasin. Pembacaan tafsir dari surat Yasin. Rutinan kita biasanya cuma di subuh Sabtu, cuman Ramadan ini kebetulan jadwalnya di subuh Ahad, di subuh Minggu. Cuman kajiannya masih sama. Lanjutkan daripada pembacaan tafsir surat Yasin. Kita berada di ayat yang ke-59 dari surat Yasin. Ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat-ayat sebelumnya, 3 atau 5 ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa yang diterima, apa yang didapatkan oleh penghuni surga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ketika Allah menyebutkan bahwasannya penghuni surga lagi sibuk menikmati kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Termasuk daripada kenikmatan tersebut, mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan istri-istri yang salihah dari bidadari atau istri mereka di dunia. Mereka diberikan tempat tinggal yang mewah, apapun yang mereka inginkan, lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Apapun yang diinginkan oleh penghuni surga akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tutup nikmat tersebut dengan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling nikmat yang ada di surga sana, yaitu bertemu, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamun
qawlan min rabbir rahim. Allah tutup nikmat tersebut dengan nikmat yang paling besar, yaitu kalian penghuni surga kelak akan bertemu dengan Allah dan mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita sampaikan di pertemuan terakhir kemarin, bahwasanya bagaimana kita melihat Allah itu wallahu a'lam bissawab. Tidak bisa dibayangkan nikmat yang biasa saja di dalam surga itu tidak bisa dibayangkan. Apalagi nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana atau apakah kita melihat itu, semua pertanyaan dibuang, tidak perlu disimpan dalam hati kita. Cukup kita jawab, insya Allah nanti di surga kita akan merasakannya langsung, melihat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daripada uh, apa yang akan dialami oleh al-mujrimun. Mujrimun itu orang yang ahli maksiat, orang kafir yang tidak patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang akan mereka dapatkan adalah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ketika dibangkitkan semua umat manusia kelak di padang mahsyar, orang yang ahli maksiat atau orang kafir itu ingin gabung dengan orang yang baik. Yang ahli maksiat ini, atau yang banyak dosanya, orang kafir, itu pengen gabung dengan kelompok orang-orang yang baik. Di bumi mereka musuhi orang-orang baik. Mereka musuhi Nabi Muhammad. Mereka musuhi sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Orang kafir memusuhi umat Islam sampai sekarang. Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Yahudi dan Nasrani itu tidak bakal setuju dengan agama kalian. Mustahil. Tidak bakal, walaupun mesem depan rai kita misalkan. Masya Allah, misalkan baiknya loh. Tidak bakal mereka itu senang dengan agama kita. Yang ngomong Allah. Pakai kalimat atau pakai huruf lan. Lan itu kata ulama memberikan arti linafil istiqbal. Menafikan sekarang dan menafikan masa depan. Sekarang dan masa depan, kapanpun Yahudi dan Nasrani tidak akan setuju, tidak akan demen dengan agama kalian. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian mengikuti mereka. Kalau di bawah kaki mereka, baru mereka demen sama kalian. Nah, itu contohnya banyak sekarang di dunia ini. Atau yang lagi viral sekarang banyak contohnya. Kan begitu. Jadi musuh-musuh Allah ketika di muka bumi tidak akan suka dengan kekasih Allah. Pasti itu. Orang baik, orang-orang tidak baik, tidak suka dengan orang baik. Pasti. Tapi nanti di hari kiamat, mereka ingin gabung dengan orang baik. Mereka ingin bercampur dengan orang-orang soleh. Mereka pengen di kelompok orang-orang baik. Di dunia mereka rasanya butuh, pas di akhirat sangat dibutuhkan. Makanya mereka gabung, mereka nyampur. Nah, di situ Allah pisahkan mereka. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang yang zalim, wahai orang-orang yang fasik, misahlah kalian dari orang-orang yang mukmin. Dipisah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ashabul yamin, ini ashabul shimal. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di Al-Qur'an jelas. Ada yang kelompok yamin, kanan, ada yang kelompok kiri. Ada yang fil jannah, surga, ada yang fis sa'ir, dalam api neraka. Ada yang sa'id, bahagia dengan surganya Allah, ada yang syaqi, celaka dengan nerakanya Allah. Semua itu dipisahkan. Tidak bisa gabung. Walaupun dia anaknya, walaupun dia istrinya, walaupun dia kerabatnya, naudzubillah, tidak bisa gabung. Oh, aku anaknya dia, anaknya fulan. Innahu amalun ghairu saleh. Ketika Nabi Nuh bertanya kepada Allah, ya Allah, janjimu akan menyelamatkan semua keluargaku dari badai, dari banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh.
Tapi istri Nabi Nuh tidak selamat. Putra Nabi Nuh tidak selamat. Nabi Nuh bertanya kepada Allah, "Ya Allah, janjimu keluargaku semuanya selamat." Apa jawab Allah? "Innahu amalun ghairu saleh." Dia bukan putramu, wahai Nuh. Bukan anakmu. Padahal anak Nabi Nuh, tapi bukan putramu. Kenapa? Karena amalnya bukan amal yang baik. Dia tidak iman kepadamu. Mendukung umat Nabi Nuh yang tidak iman dengan Nabi Nuh. Diputus hubungan darahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang perlu kita perhatikan sebagai kepala rumah tangga agar keluarga kita tetap rahmah, sakinah, mawaddah, tetap bareng di dunia sampai di akhirat, perhatikan urusan akhirat. Jangan sampai kita di dunia bareng-bareng, naudzubillah, nanti di akhirat kita udah bisa bareng. Karena begitu aturannya dari Allah. Dan Allah tidak zalim. Allah sudah ingatkan kita. Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Kata Allah, lindungi wahai kepala rumah tangga. Lindungi wahai para wali-wali. Lindungi wahai para suami. Siapa? Diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi agar kita kelak di akhirat, di padang mahsyar, sampai masuk surganya Allah, bisa terus bersama dengan keluarga yang kita cintai, perhatikan akhirat mereka, jangan cuma diperhatikan duniawi mereka. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu, Pak, perhatian sama Siti Fatimah. Masalah makannya diperhatikan sama Nabi. Masalah sholatnya lebih diperhatikan. Pernah suatu hari Nabi diundang makan. Makan Nabi. Di kebun kurma punya sahabat yang kaya. Habis makan, udah selesai makan, Nabi izin sama sahibul bait, sama tuan rumah. Boleh dak? Ada sisanya ini aku bungkus. Nabi izin. Aku bungkus, boleh dak? Karena Nabi langsung sebutkan, bukan buat aku. Aku udah makan. Nabi itu kalau makan, tidak mikiri buat malam. Bukan kayak gitu, kayak malam makan apa, buku apa, sahurnya apa, besok. Udah full, mungkin jadwalnya itu udah rapi. Kalau Nabi tidak, Pak. Kalau makan siang tidak mikir malam. Itu Nabi Muhammad SAW. Bukan buat Nabi. Kata Nabi, putriku Fatimah selama 3 hari ini tidak masuk ke mulutnya kecuali kurma sama air. Jadi aku pengen putriku Fatimah ini makan juga daging ini, roti ini. Boleh tidak aku bungkus? Sahabat buat putri Nabi. Mbak galau ya Rasulullah. Silahkan. Diperhatikan sama Nabi. Nabi bungkus. Nabi kasih Fatimah. Duniawinya. Masalah jasmaninya. Rohaninya. Ukhrawinya. Tiap Qiyamul Lail, tiap waktu malam, waktu sholat malam itu diketuk pintunya oleh Nabi. Sholat, sholat, sholat. Tiap malam. As-salata ya ahlal bait. Salat wahai keluargaku. Salat wahai keluargaku. Karena rumah Siti Fatimah itu nyambung atau dempet dengan rumah Nabi. Kalau sekarang kita ziarah Nabi, ya, satu bangunan, satu kotak kamar yang di situ ada makam kuburan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu juga itu bukan hanya rumah Siti Aisyah, sudah nyambung dengan rumah Siti Fatimah. Jadi kalau kita ngadep kiblat ke sana, tempat Nabi kan di sebelah kiri kiblat. Sebelah kirinya lagi itu ada pintu kalau diperhatikan, ada tempat untuk sholat lagi. Sebelah kirinya lagi masih di dalam masjid. Ada pintu. Pintu apa itu? Itu pintu rumah Siti Fatimah. Jadi pintu rumah Siti Fatimah keluar masjid Nabi. Kalau pintu rumah Nabi ke dalam masjid. Nabi kalau mau ke masjid ya langsung dari rumah beliau masuk masjid langsung. Tempat kita sholat ngadep kiblat di Raudhah itu sebelah kiri itu rumah Nabi. Nah, cuman bagian belakangnya itu rumah Siti Fatimah. Ada pintu di sebelah sananya. Pintunya kecil. Itu langsung keluar masjid. Tidak ada ke dalam masjid. Karena beliau kan perempuan. Kalau ke dalam masjid laki semua. Jadi keluar masjid. Tiap Nabi bangun, Nabi keluar dari rumah. Tempat beliau sholat itu di belakang ada musolla qiyamul lail Nabi. Ada masih tandanya. Orang yang ngerti pasti dikasih tahu. Tempat Nabi kalau sholat malam. Sampingnya pintu rumah Siti Fatimah.
Digedor terus sama Nabi. Tiap waktu sholat malam. As-sholata ya ahlul bait. Sholat wahai keluarga. Sholat wahai keluarga. Nah, jadi akhiratnya, duniawinya Nabi perhatikan. Akhiratnya juga Nabi perhatikan. Bahkan terkadang Nabi Muhammad SAW lebih mementingkan, pasti ini, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Diceritakan, ini yang menceritakan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, suaminya Siti Fatimah. Suatu hari Sayyidina Ali masuk ke rumah, melihat Siti Fatimah lagi apa? Lagi giling gandum. Pakai tangan, wah. Belum ada pencet-pencet be dulu itu. Nih, pakai tangan. Sekarang mana ada yang giling gandum? Masya Allah, sudah lembut kalau di toko dijual. Gitu. Sampai tangannya memar, berdarah. Tangan Siti Fatimah. Ini putri tercinta Nabi. Giling gandum untuk suami dan anaknya. Khidmat tetap. Suami tetap wajib dipatuhi, kan begitu. Tetap wajib khidmat. Akhirnya Sayyidina Ali kasihan. Ini putri Nabi. Bukan hanya istri beliau, tapi putri Nabi. Akhirnya dia ngomong ke Siti Fatimah, wahai Fatimah, Rasulullah barusan dapat rampasan perang. Ada 15 kurang lebih budak, hamba sahaya. Cobalah minta Siko buat jadi pembantu di rumah. Yang bantu kamu. Anaknya kan banyak. Ada Hasan, ada Hussein, ada Muhsin, ada Ummu Kulthum, ada Zainab. 5 anak ya. Perempuan sekarang kan anak 3 aja udah repot istilahnya. Nih, kober-kober ke dapur itu. Wah, kata Sayyidina Ali, ya Rasul, ya wahai Fatimah, Nabi baru dapat rampasan perang. Ada budak kurang lebih 15 ekor. Cobalah kamu minta satu agar bantu kamu di rumah. Paling tidak ngeringani bebanmu. Akhirnya kan ini perintah suaminya sama Siti Fatimah didatangi rumah Nabi. Pas Siti Fatimah datang ke rumah Nabi, waktu itu Nabi di giliran kalau tidak salah Siti Zainab, di rumah Siti Zainab, Nabi lagi tidak ada di rumah. Kata Siti Fatimah, sudah sampaikan salam, aku datang. Udah. Nabi pulang, istrinya nyampaikan, ya Rasulullah tadi Fatimah datang. Apa? Ada apa? Tidak nyebutkan hajatnya. Pokoknya dia datang. Nyarimu ya Rasul. Langsung disamperi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Fatimah hampir datang. Berarti ada butuh kan gitu. Putri tersayang langsung didatangi sama Nabi. Ketika Nabi mendatangi Siti Fatimah, udah malam ini, udah waktunya istirahat. Siti Fatimah sama Sayyidina Ali sudah rebahan di atas tempat tidurnya. Nabi masuk, kata Nabi jangan bangun, tetap tidur. Tetap tidur kata Nabi. Akhirnya Nabi duduk di antara mereka. Ada apa kata Nabi? Siti Fatimah malu nak ngomong. Malu nak minta pembantu ke ayahnya. Malu. Akhirnya tidak bisa ngomong. Sayyidina Ali akhirnya ngomong. Begini ya Rasulullah. Fatimah ini gawinya banyak, butuh budak, pembantu hamba sahaya. Ini duniawi kan. Oh kalau kita, oh jangankan satu istilahnya. Asisten rumah tangganya pasti wah untuk dapur beda, untuk apa namanya anak beda, untuk putri tercinta, putri tersayang. Tapi Nabi lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kata Nabi, wahai Fatimah, bukan dikasih budak, padahal Nabi punya 15. Punya 15, sekarang ini lagi ada 15 budak. Apa kata Nabi, wahai Fatimah, mau tidak aku kasih lebih dari budak, lebih dari pembantu? Mau ya Rasulullah, tentu. Apa kata Nabi? Sebelum kalian tidur nih, ini kan lagi nak tidur ini. Sebelum kalian memejamkan mata, baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Cuman beda, kalau yang nak tidur zikirnya Allahu Akbarnya 34, bukan 33. Ini kata Nabi, lebih afdal, lebih bagus, lebih kuat daripada pembantu atau budak. Tidak dikasih budak. Dikasih zikir. Zikir yang manfaatnya dunia dan akhirat. Kata Siti Fatimah, setelah aku amalkan zikir tersebut, aku makin jadi kuat, lebih semangat, lebih berenergi ketika apa namanya khidmat pada suami, ngurusin urusan rumah tangga. Tidak dikasih budak, Nabi kasih zikir. Karena Nabi tahu capeknya dia ini untuk patuh kepada suaminya. Perempuan ketika khidmat pada suami, patuh pada suami, ngurusi anak-anaknya, janji dari Nabi, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Itu kan hadisnya dari Nabi. Perempuan itu paling gampang masuk surga sebetulnya.
tapi paling banyak di dalam neraka. Kan paling gampang. Nabi bilang perempuan salat fardhaha, shamat syahraha, hassanat farjaha wa ata'at zaujaha, dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Kata Nabi, perempuan salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga harga dirinya, patuh pada suami, sudah kata Nabi, masuk surga dari pintu mana bebas. Bebas. Ini jaminan dan janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu Fatimah ini capek, khidmat pada semakin dia capek, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Nabi tidak sia-siakan, Nabi tidak kasih budak yang bisa mengurangi pahalanya, bisa mengurangi kedudukannya di sisi Allah. Nabi kasih zikir malah makin menambahkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan zikir ini sampai sekarang masih diamalkan oleh umat Nabi. Siti Fatimah dan Sayyidina Ali dapat pahala dari pengamalan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini orang tua yang betul-betul sayang kepada anaknya. Jadi bukan artinya kita sayang sama anak, semua yang dia inginkan kita iakan. Bukan arti kita sayang dengan anak ketika sudah masuk waktu sholat, dak kita bangunkan. Masih kecil Ustaz. Berapa tahun? 12 tahun. Bukan kecil, Mak, 12 tahun. 7 tahun saja Nabi udah nyuruh kita. Anak belum mukallaf, tapi bapak kena kewajiban wajib. Muru auladakum falyusalli wa hum abna'u sab'in, kata Nabi dalam hadis. Perintahkan. Jadi yang wajib, yang kena kewajiban itu kita. Anak kita belum balik, belum mukallaf, belum wajib sholat. Tapi kita orang tuanya kena kewajiban untuk apa? Untuk memerintahkan mereka sholat. Kata Nabi, umur 7 tahun, perintahkan deh. Jangan sampai dihukum, nggak boleh. Masih 7 tahun. Nah, itu masih kecil tuh. Tapi kata Nabi, wadribuhum wa hum abna'ul ashri. Tapi kalau udah 10 tahun, masih tidak mau sholat, pukul, kata Nabi Muhammad. Hukum, tentu pukulnya ada batasannya, ada aturannya dari syariat. Lah ini contoh orang tua yang sayang dengan anaknya. Biar apa, Pak? Jangan mikirkan kebersamaan di dunia. Yang harus kita pikirkan kebersamaan di surga nanti. Dunia ini sepanjang-panjangnya umur kita, itu hanya seperti diriwayatkan Nabi Nuh itu Nabi Nuh itu nabi yang paling panjang umurnya, 1000 tahun lebih umur Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan beliau itu ditanya sama malaikat Jibril, Nuh, wahai orang yang paling panjang umurnya, bagaimana kau dapati kehidupan di dunia ini? Kata Nabi Nuh, aku dapati kehidupan di dunia ini hanya seperti masuk dari satu pintu dan jalan keluar lagi di pintu sebelahnya. Singkat sekali maksudnya. Padahal umurnya 1000 tahun lebih. Singkat. Jadi kalau yang kita pikirkan keharmonisan, kebersamaan di dunia, yang di surga tidak kita pikirkan, salah kita. Malah yang di sana yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya tetap bersama dengan keluarga kita, anak, istri kita, famili, kerabat kita, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di surat Yasin, ayat ke-59 ini, jelas Allah mengatakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, yang divonis masuk neraka, jangan gabung-gabung dengan penghuni surga. Ya, mudah-mudahan semua keluarga kita masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mereka di akhirat tidak bisa gabung dengan orang baik. Di dunia bergabung pasti. Ya, di dunia bergabung. Nah, makanya termasuk yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab satu kaum itu karena di antara mereka atau di tengah-tengah mereka banyak orang soleh. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk selalu duduk bersama orang soleh, untuk mencari tempat yang penuh dengan keberkahan, untuk selalu misalkan beritikaf di masjid, atau selalu dekat dengan orang baik. Jangan tinggal di tempat yang di situ banyak ahli maksiat. Jangan tinggal di tempat apalagi negeri kafir. Bahkan ulama sepakat haram kita tinggal di tempat yang kita tidak bisa mengamalkan syariat Islam. Tidak boleh. Selain itu alasannya biar tidak turun azab kita di situ. Nauzubillah.
Ketika orang yang tidak baik bercampur dengan orang yang baik, itu termasuk syafaat dari mereka agar tidak turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in semua seterusnya. Kayak di surat dalam Al-Qur'an, di surat Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru." Kata Allah, umpama mereka ini, orang-orang kafir, tidak gabung dengan kamu, wahai Muhammad, tidak campur denganmu, tinggalnya munafik, Yahudi, maka kami akan turunkan azab pada mereka. Azab yang dimaksud sama Allah ini azab yang membumi hanguskan. Seperti azab untuk yang Allah kirimkan, yang Allah turunkan untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk salah satunya penyebab umat Nabi Muhammad tidak Allah turunkan. Kita lihat kan, kezoliman di mana-mana, merajalela. Orang-orang kafir itu sudah memang tidak yakin sama Allah, kayak mereka Tuhan. Apa yang mereka mau mereka lakukan. Zolim, keji, perilakunya luar apa kelewatan batas. Tapi kenapa ada Allah turunkan azab? Salah satunya ini alasannya. Karena masih banyak orang-orang yang soleh. Masih banyak umat dari Nabi Muhammad SAW yang patuh dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka bercampur dengan orang yang baik, tidak jadi turun azab. Nah ini cuma di dunia. Di akhirat ya sudah tidak bisa lagi kata Allah. Mulai dipisah, mau disiksa, mau dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wamtazul yauma ayyuhal mujrim. Kata Allah, pisah kalian, wahai orang-orang yang tidak baik dari orang-orang yang baik. Kemudian Allah omeli, marah Allah, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku sudah ingatkan kepada kalian? Bukankah aku sudah ingatkan kepada kalian? Aku perintahkan dari siapa? Dari utusan-utusan Allah. Nah ini dalil bahwasanya ketika ada satu umat, satu kelompok yang tidak sampai kepadanya dakwah utusan Allah, atau mereka tinggal di masa yang tidak ada utusan Allah, mereka tidak akan dihukum sama Allah. Tidak akan dihukum sama Allah. Ayat ini dikuatkan dengan ayat yang di surat Al-Isra. Allah jelas mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami kirim utusan kami kepada kaum tersebut. Kami kirim utusan kami, menyampaikan hujahnya, dalilnya, argumennya dengan jelas, masih tidak mau iman, baru ini orang kafir. Jadi ini sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, umpama sekarang masih ada istilah kata misalkan hutan, ada orang yang tinggal di hutan, di tengah hutan, tidak tahu dunia luar. Dia kira dunia itu cuma yang tempat dia tinggali. Misalkan, jangankan tidak tahu syariat Nabi Muhammad, ada manusia lain dia tidak tahu, karena dia tinggal sangat terisolasi. Misalkan, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar dari tempat tersebut. Mereka mati, mereka kelak di akhirat di padang mahsyar akan dibangkitkan sama Allah bersama orang-orang yang selamat. Loh, mereka ada iman. Mereka misalkan pernikahan mereka zina, misalkan. Mereka makan makanan yang haram. Walaupun apapun yang mereka lakukan, selagi memang tidak sampai pada mereka dakwah syariat satu nabi, baik itu Nabi Muhammad atau nabi yang lain, maka mereka selamat kelak di hari kiamat. Allah zat yang maha adil, tidak akan mengazab suatu kaum sampai Allah jelaskan dulu. Maka di sini Allah kata, alam a'had ilaikum. Bukankah aku sudah kasih tahu kalian, wahai Bani Adam, ketika kalian masih hidup di muka bumi, bukankah aku sudah perintahkan kalian untuk tidak apa? Untuk tidak menyembah setan. Yang maksud menyembah setan ini tidak patuh sama setan. Lewat siapa perintah Allah ini? Tentu lewat utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum
mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat benci kepada kalian. Adu, adu itu musuh. Mubin, Allah kuatkan. Jadi Allah bukan artinya setan itu musuh kalian, tidak. Kata Allah, setan itu musuh yang sangat benci kepada kalian. Dari kapan permusuhan setan, iblis kepada kita? Dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai nanti manusia terakhir di muka bumi ini. Istilahnya musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan itu istilah untuk iblis sebetulnya. Karena dari buyut kita dia udah musuh, sampai anak turun-menurunnya masih dia musuhi, sampai akhir manusia masih dia musuhi. Padahal penyebab dia marah Nabi Adam. Bukan Nabi Adam yang buat dia marah, ya kesalahan mereka. Cuman kan kasusnya dengan Nabi Adam. Nah, makanya ini termasuk sifat yang tidak baik, yaitu kalau di ilmu tasawuf sering disebutkan dengan nama hikdun. Beda dengan hasud, beda dengan iri, higid. Higid itu pendendam. Pendendam itu sifat yang tidak baik. Orang yang lama memaafkan, suka merawat dendam. Oh, dendam. Oh, kalau lama nggak sama tahunan. Nauzubillah, itu sifat yang tidak baik karena itu sifat iblis. Iblis masalahnya sama Adam. Tapi ketika diusir sama Allah, minta sama Allah agar diberi umur yang panjang, kekal abadi sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk balas dendam ke anak keturunannya Adam. Dan tahu kapan iblis, ini ulama sejarah yang mencatat, kapan iblis berhasil menyesatkan, pertama kali menyesatkan anak keturunan Adam setelah 10 abad dari zaman Nabi Adam. Bukan Nabi Adam tunggu langsung iblis berhasil menyesatkan mereka, tidak. Kalau maksiat ada Habil, ya, Qabil bunuh Habil, ya, Qabil bunuh Habil, itu kan tipu daya setan. Tapi kan masih iman pada Allah. Kapan pertama kali sejarah mencatat, kapan pertama kali ada yang menyembah selain Allah, memusyrikkan Allah, itu 10 abad setelah zaman Nabi Adam. Zaman siapa? Zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan Nabi Adam kedua. Adam kedua. Nah, jarak dari Nabi Nuh ke Nabi Adam 10 abad. 10 abad berarti 1000 tahun. Ini dikutip oleh Al-Imam Al-Halabi dalam kitab beliau As-Siratul Halabiyah. 10 abad, 1000 tahun jarak dari Nabi Nuh ke Nabi Adam. Nah, di zaman Nabi Nuh inilah pertama kali muncul penyembah berhala. Di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diutus untuk meluruskan umat manusia yang lagi sesat menyembah berhala. Jadi sama iblis itu programnya rapi untuk menyesatkan anak keturunan Adam alaihissalam. Nah, langsung 10 abad baru dia berhasil ada satu kelompok yang pertama kali menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menyebutkan. Jadi kata Allah, jangan ikuti setan. Setan itu, iblis itu, misalkan iblis itu penghuni neraka. Nah, iblis itu misalkan makhluk yang aku benci, tidak. Iblis itu kekal abadi di neraka, tidak. Tapi yang Allah sebutkan, jangan patuhi iblis. Alasan yang sangat gampang untuk kita tidak mematuhi iblis, iblis itu musuh kalian. Kita kalau musuhan sama orang, jangan kena patuh istilahnya. Dia ngomong A, pasti B. Kenapa? Karena tidak demen. Kan itu. Pokoknya aku harus beda sama dia. Benar tidak benar? Kan itu. Ini manusia ini. Kalau benci atau tidak demen sama si keuang, dia ke kanan, aku harus ke kiri. Walaupun kadang setelah dia, oh benar juga, tapi tidak, gengsi. Karena musuhan. Tidak demen. Nah, makanya inilah alasan atau alasan yang sangat kuat untuk kita tidak patuh kepada setan. Allah sebutkan, innahu lakum aduwwum mubin. Bukan iblis itu penghuni neraka kekal abadi, iblis itu aku usir. Tidak. Itu alasan itu mungkin kurang kuat untuk menjadikan kita tidak patuh kepada iblis. Tapi yang Allah sebutkan, iblis itu musuh kalian.
Sebagaimana kalian kalau bermusuhan dengan sesama manusia, gengsi, tidak mau ikut apa yang dikatakan oleh musuh kalian, maka terapkan itu pada iblis. Jangan patuhi iblis, karena iblis musuh kalian. Jadi di situ Allah katakan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hada siratum mustaqim. Insyaallah lanjutan ayatnya kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.